Baik, selamat pagi anak-anak Miss kelas 5. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita ya. Nah, seperti biasa kita akan mulai melalui doa. Kalian berdoa dalam hati kalian masing-masing. Oke, terima kasih anak-anak Miss semuanya yang sudah berdoa. Hari ini kita akan belajar dari buku tema 2 ya, pembelajaran IPA. Nah, judulnya adalah merawat organ pernapasan ya. Merawat organ pernapasan. Nah, setiap manusia selalu melakukan proses bernapas. Adapun untuk bernapas, manusia menggunakan organ pernapasan yaitu hidung, batang tenggorokan, bronkus, dan paru-paru. Ya, jadi setiap manusia yang hidup pasti melakukan proses pernapasan ya. Nah, manusia menggunakan organ pernapasan yaitu hidung, batang tenggorokan, bronkus, dan paru-paru. Ya, ingat, manusia menghirup O2 atau oksigen, kemudian mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida ya. Nah, organ-organ tubuh tersebut bekerja sama menjalankan pernapasan atau biasa disebut dengan sistem pernapasan. Sistem pernapasan rentan terkena penyakit. Hal ini biasanya dikarenakan penyakit atau virus yang bercampur dengan udara dapat keluar masuk dengan bebas ke dalam tubuh melalui udara yang kita hirup. Penyakit yang menyerang organ pernapasan antara lain TBC, asma, batuk, sinusitis, sesak napas, dan lain-lain. Bagaimana cara kita memelihara organ pernapasan agar tidak rentan terkena penyakit? Mari kita pelajari. 1. Menjaga kesehatan organ pernapasan dengan cara, kalian lihat gambarnya. Pertama, makan makanan yang bergizi. Contohnya sayuran dan buah-buahan agar daya tahan tubuh kita terjaga baik. Jadi kalau kita mau organ pernapasan kita baik, maka kita harus apa? Harus kuat untuk memakan sayur-sayuran dan buah-buahan ya. Makanan ini dapat membuat daya tahan tubuh kita atau imun kita terjaga dengan baik. Jangan suka jajan, jangan suka makan makanan yang instan ya, karena itu tidak baik untuk apa? Untuk tubuh kita. Tetapi makanlah makanan yang sehat dan bergizi ya. Selanjutnya bagian B, menjaga kesehatan organ pernapasan. Kita harus melakukan olahraga ya. Berolahraga teratur karena melatih alat-alat pernapasan agar dapat bekerja dengan baik. Olahraga sangat penting bagi tubuh kita ya. Nggak apa-apa olahraga sambil bermain ya. Asal tubuh kita ada pergerakan. Jangan sampai tidur satu harian, main handphone satu harian ya. Olahraga teratur ini bukan hanya melatih alat-alat pernapasan aja, tetapi semua organ tubuh kita ini
akan bekerja dengan baik kalau kita rutin berolahraga ya. Nah, kemudian bagian C, istirahat yang cukup dan posisi tidur yang benar ya. Posisi tidur yang menyehatkan adalah posisi tidur yang miring ke kanan ya. Nah, jadi tidur itu adalah kebutuhan dalam hidup semua orang untuk beristirahat. Nah, kalau kita tidur berarti kita mengisi ulang energi tubuh kita ya. Nah, tadinya kita sudah beraktivitas satu harian, berarti ada energi yang apa? Energi yang terbuang atau energi yang keluar. Jadi kalau kita tidur lagi berarti artinya kita mengisi ulang energi tubuh kita ya. Nah, tidur cukup agar tubuh bisa berfungsi dengan baik dan benar. Kalau kurang tidur, itu dapat mengganggu fungsi tubuh kita ya. Nah, tidur yang baik setiap malam itu 8 sampai 9 jam. Nah, tapi tidurlah pada waktunya, bangunlah pada waktunya. Nah, kalau Miss bilang 8 jam, bukan berarti kalian tidur jam 12, bangun jam 8. Itu salah ya. Tapi tidurlah sebelum jam 9 ya. Nah, bangun jam 5. Nah, itulah istirahat atau tidur yang apa? Tidur yang benar. Nah, kemudian posisinya ingat. Posisinya harus miring ke kanan. Oke, selanjutnya mencegah zat-zat yang merusak organ pernapasan. Wah, kalian lihat di sini gambar-gambarnya. Nah, bagian A yang mau kita pelajari, tidak merokok dan menjauhi asap rokok yang berbahaya bagi tubuh karena banyak mengandung zat racun ya. Nah, jadi jangan coba-coba untuk merokok. Iya nak ya, jangan coba-coba. Dan harus kita jauhi juga asap rokok karena itu berbahaya bagi tubuh kita. Di asap rokok itu ada zat-zat racun ya. Nah, jadi ada namanya perokok aktif, ada namanya perokok pasif ya. Kalau perokok aktif itu dia yang merokok ya. Nah, kalau perokok pasif itu dia yang menghirup asap rokok ya. Nah, jadi walaupun kita tidak merokok, tapi kalau kita terlalu sering dekat dengan orang yang perokok, kemudian kita sering untuk menghirup asap rokok, itu juga berbahaya untuk paru-paru kita ya nak ya. Nah, lihat tuh gambar yang pertama. Gambar yang pertama itu mengingatkan kita supaya kita tidak apa? Tidak merokok ya. Nah, kenapa? Kalau kita merokok sama aja kita membakar atau menghancurkan paru-paru kita ya. Jangan sampai kalian coba-coba untuk merokok. Kemudian kalian lihat gambar yang kedua. Gambar yang kedua itu adalah perbedaan paru-paru yang tidak merokok dan paru-paru yang merokok ya. Nah, kalau paru-paru orang yang tidak merokok dia bersih ya ya. Nah, kalau paru-paru orang yang merokok kotor ya, kotor paru-parunya, dan itu paru-parunya apa? Rusak ya, akibat asap rokok yang dihisap ya. Nah, atau yang masuk ke paru-paru. Nah, dan di gambar yang ketiga mengingatkan kita supaya kita menjauhi orang-orang yang merokok ya. Nah, karena ada zat racun yang berbahaya bagi tubuh kita. Selanjutnya, menggunakan masker jika berada di lingkungan yang kotor ya. Nah, jadi kalau kalian lihat atau kalian mau pergi
keluar gitu ya, lingkungannya kotor, nah banyak debu. Nah, pakailah apa? Pakailah masker supaya apa? Supaya udara yang masuk ke paru-paru kita itu bukan langsung debu yang banyak ya. Kita harus jaga paru-paru kita agar paru-paru kita apa? Tetap sehat. Nah, terutama nih wabah yang sedang melanda di bumi kita ini ya, virus corona. Kita dianjurkan untuk apa? Untuk memakai masker supaya apa? Supaya virus itu tidak masuk ke dalam tubuh kita ya. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah jaringan paru-paru sangat sensitif terhadap sesuatu yang dingin. Oleh karena itu, sebaiknya mengurangi konsumsi minuman dingin ya. Jadi minuman dingin atau es ya. Nah, itu sangat berbahaya untuk apa? Untuk paru-paru ya. Karena katanya paru-paru sangat sensitif terhadap sesuatu yang dingin. Nah, jadi jangan sering-sering ya nak ya. Boleh, tapi jangan tiap hari. Ada dong waktunya ya. Dan jangan berlebihan. Nah, supaya paru-paru kita apa? Paru-paru kita tetap terjaga dan sehat. Nah, selanjutnya merawat organ pernapasan. Caranya bagaimana? Oh, yang pertama, membersihkan rongga hidung secara teratur. Rongga hidung memiliki bulu-bulu halus yang berfungsi menyaring kotoran yang masuk ketika bernafas. Nah, jadi kemarin kita sudah pelajari kan, di hidung itu ada apa? Bulu-bulu halus dan ada lendir ya. Sehingga ketika kita bernafas, bulu-bulu hidung dan lendir yang ada di hidung itu menyaring ya, menyaring udara yang akan kita masukkan ke dalam paru-paru ya. Nah, jadi kotoran-kotoran yang disaring itulah yang menjadi apa? Kerak hidung ya. Nah, jadi itu harus dibersihkan ya, harus dibersihkan. Nah, tapi bersihkanlah itu ketika kalian mandi. Jangan pula kalian bersihkan di depan umum, di samping teman kalian ya. Nah, itu sangat menjijikkan sekali ya. Jadi, bersihkanlah kalau apa? Kalau kalian mandi ya. Nah, oke, selanjutnya memeriksa kesehatan pernapasan ke dokter secara teratur ya. Jadi kita juga harus apa? Harus memeriksa kesehatan pernapasan kita ke dokter. Oke, selanjutnya menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Nah, rumah yang sehat untuk paru-paru adalah rumah yang memiliki sirkulasi udara yang baik dengan adanya ventilasi. Nah, jadi bukan harus seperti rumah yang digambar ini sih, rumah yang baik. Rumah kita pun baik karena rumah kita pasti ada jendelanya kan, ada juga ventilasinya kan. Nah, nggak mungkin ada rumah nggak ada jendela, nggak mungkin rumahnya nggak punya ventilasi ya kan, pasti ada. Nah, jadi kalau pagi-pagi usahakan buka jendela rumahnya, buka pintu rumahnya ya. Nah, itu gunanya untuk apa? Untuk menukar udara ya, menukar udara yang ada di rumah sehingga udara yang dari luar masuk lagi ya. Nah, ventilasi udara dan jendela itu gunanya untuk mengalirkan udara. Kemudian tempat keluar masuknya udara. Kemudian menghilangkan pengap yang ada di rumah. Kemudian itu juga jalan masuknya cahaya ya.
jalan masuknya cahaya. Jadi rajin dong anak-anak Miss, buka jendelanya pagi-pagi, ya, buka pintunya. Kalau ventilasi ya udah terbuka ya kan. Nah, jadi supaya udara yang di rumah kita itu bertukar ya, supaya segar. Oke, selanjutnya menjaga kebersihan lingkungan agar tidak ada debu yang berterbangan sehingga menimbulkan gangguan pernapasan ya. Jadi usahakan rumah kita itu harus apa? Harus bersih ya. Sehingga debunya apa? Debunya nggak ada ya. Nah, jadi rajin sapu rumah, rajin pel rumah, kemudian jendelanya juga dibersihkan, meja-meja juga dibersihkan, buat rumah kalian itu kinclong ya, nggak ada debu, sehingga orang-orang yang di rumah kesehatannya tidak terganggu. Selanjutnya, membuat udara bersih dan segar dengan menanam pohon di sekitar tempat tinggal ya. Nah, jadi pohon itu penting loh. Nah, pohon gunanya untuk apa sebenarnya? Nah, pohon itu membersihkan udara dan juga bisa meredakan stres ya. Nah, karena kalau kita pergi ke tempat yang banyak pohonnya pasti seger kan? Iya. Nah, pohon itu sebagai penyaring udara di bumi ya. Sebagai penyaring udara. Nah, pohon menyerap komponen yang berbahaya di udara, lalu mengeluarkan oksigen, sehingga membantu kita untuk apa? Untuk bernafas ya. Jadi, menanam pohon atau dengan adanya pohon di depan rumah, di sekitar rumah kita, itu sangat penting ya, sangat penting. Oke, selanjutnya mencegah ruangan atau kamar yang lembab. Penyakit paru-paru terjadi akibat kuman dan virus yang berkembang di ruangan dengan tingkat kelembapan tinggi yang masuk melalui saluran pernapasan. Ya, jadi kita harus apa? Harus cegah ruangan atau kamar yang lembab seperti ini ya. Karena ini menjadi salah satu faktor penyebab gangguan pernapasan ya. Nah, kalau di tempat lembab katanya ada kuman, ada virus yang berkembang ya. Nah, itulah yang kita hirup. Nah, itulah yang menjadi penyakit untuk apa? Untuk paru-paru kita. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada poster ya. Ada poster, kalian lihat nih posternya. Tolong jauhkan aku dari asap rokok. Tolong jaga aku. Stop rokok. Sayangi dan lindungi paru-paru kita dari asap rokok. Nah, membuat poster tentang organ pernapasan. Apa itu poster? Poster adalah wacana yang dapat berbentuk deskriptif maupun persuasif. Deskriptif berarti memberikan suatu gambaran pada pembaca maupun pendengar. Persuasif berarti mengajak maupun membujuk pembaca terhadap barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, selanjutnya tujuan poster atau tujuan membuat poster itu untuk mengajak, untuk menyebarkan informasi, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, nah ini ada contoh poster. Poster itu fungsinya sebagai kebutuhan individu untuk memberitahukan atau mengkomunikasikan suatu pesan. Pesan tersebut dapat bersifat komersial, pribadi, maupun sosial. Poster biasanya dapat dilihat di tempat-tempat strategis atau tempat yang ramai seperti sekolah, kantor, pasar, mal, dan tempat-tempat keramaian lainnya. Poster biasanya terdiri atas sebuah tulisan, gambar,
ataupun kombinasi antara keduanya yang dibuat semenarik mungkin. Unsur-unsur pada poster. Harus ada produk yang ditawarkan baik barang maupun jasa. Memiliki sasaran yang jelas. Harus ada yang bertanggung jawab atas poster yang ditampilkan. Bahasa yang digunakan dalam poster harus menarik dan jelas. Kemudian memiliki batasan waktu. Memiliki slogan produk untuk menarik pembaca. Langkah-langkah pembuatan poster. Menentukan tujuan dan topik poster, membuat kalimat singkat, padat, dan jelas, menggunakan gambar yang tepat, menggunakan lokasi penempelan poster sebelum membuat poster. Nah, tugas pertama. Kalian membuat poster, ya, topiknya merawat organ pernapasan seperti ini contohnya, ya. Ini juga, ini ya, membuat poster seperti ini. Yang sederhana aja, harus digambar ya. Jangan dicetak. Kalau dicetak Miss enggak terima. Ya. Nah, kemudian tugas 2, evaluasi subtema 3 mata pelajaran IPA ya. Nah, jadi poster ini akan dikumpulkan minggu depan ya, minggu depan ketika mengumpulkan buku LKS tema 2 ya. Nah, seperti ini juga kalian boleh gambar ya. Nah, gak apa-apa yang banyak tulisan juga, tapi jangan kecil kali ya. Harus bisa dong satu kertas HPS atau satu kertas buku gambar. Buatnya seperti kemarin ya nak ya. Kemarin itu yang gambar tengkorak itu kan ada nih yang buat alasnya karton gitu. Nah, pokoknya harus bisa ditempel ya, jangan kertas tok doang ya nak ya. Nah, gak apa-apa yang banyak tulisannya. Gak apa-apa kalian gambar cuman paru-parunya, tapi ada dong kata-katanya ya. Gak harus kalian gambar banyak orangnya. Gak apa-apa poster yang sederhana dan kalian kerjakannya sendiri ya nak ya. Nah, jadi tugas 1 yang membuat poster ini kalian kerjakan, dan ini nanti kan akan dikumpul minggu depan. Nah, kalian kerjakan posternya atau kalian buat posternya, nggak apa-apa yang sederhana aja ya, tapi jangan kecil kali ya. Nah, buatlah ini di kertas HVS atau di kertas buku gambar ya, jangan di buku gambarnya. Nah, buat kalian lah belakangnya itu seperti kalian gambar tengkorak kemarin, ada yang bikin belakangnya karton kan. Nah, maksudnya biar bisa mistempel nanti di kelas ya nak ya. Nah, buat semenarik mungkin, sebagus mungkin ya, nggak harus yang wah banget, tapi ya kalau memang kalian bisa mengerjakan ya yang bagus ya lebih baik ya. Nah, jadi kerjakan yang tugas 1 ini. Ingat, ini dikumpul nanti ketika kalian nanti kumpulkan LKS tema 2. Ini minggu depan loh dikumpul ya. Nah, kemudian tugas 2-nya jangan lupa ya nak ya. Tugas 2 jangan lupa evaluasi subtema 3 mata pelajaran IPA. Oke anak-anakku semuanya, selamat belajar. Tuhan memberkati.